Halo semuanya, saya Ratna Nila Miranti. Saya seorang mahasiswi dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis, Program Studi Administrasi Bisnis Terapan. Di video ini saya akan menganalisis dan menjelaskan perusahaan yang ada di Batam, dan saya mengambil PT Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Kepulauan Riau, dan saya akan menjelaskan 5 fungsi dari manajemen. Nah, apa saja yang akan saya bahas di video kali ini? Topik yang akan saya bahas ada 4, yaitu struktur perusahaan, bidang usaha dari perusahaan, background perusahaan, dan 5 fungsi manajemen. Yang pertama ada struktur perusahaan dari PT Bursa Efek Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita lihat, di sini ada tabel strukturnya, yang di atas ada kepala kantor dan yang di bawahnya ada tenaga kerja, administrator, dan anggota bursa, yaitu perusahaan sekuritas. Saya akan menjelaskan keempat fungsi dari struktur di atas. Yang pertama ada kepala kantor, berfungsi sebagai memastikan proses penetrasi tentang ilmu investasi di pasar modal tersampaikan atau tersalurkan ke masyarakat khususnya Kepulauan Riau. Yang kedua, tenaga kerja berfungsi menyampaikan literasi investasi di pasar modal. Yang ketiga, administrator berfungsi membantu kepala kantor dan tenaga pengajar untuk proses administrasi. Dan yang terakhir, anggota bursa atau perusahaan sekuritas berfungsi sebagai membantu Bursa Efek Indonesia untuk menyediakan sistem perdagangan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya, apa sih Bursa Efek Indonesia itu dan perusahaan ini bergerak di bidang apa? Jadi, bidang usaha PT Bursa Efek Indonesia sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek atau saham atau surat berharga dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek atau saham atau surat berharga tersebut. Jadi, Bursa Efek itu adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli tersebut. Nah, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pemegang saham dari Bursa Efek terdiri atas perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek atau PPE. Perantara pedagang efek atau PPE atau bisa disebut juga dengan broker, yaitu pihak yang membantu investor berinvestasi di instrumen efek seperti saham. Dapat disimpulkan untuk memperjelas dari hubungan ketiga aspek di atas, dapat diumpamakan sebagai jika mall itu Bursa Efek Indonesia, di dalamnya terdapat toko yaitu anggota bursa, yaitu sekuritas atau perusahaan efek. Nah, barang yang dijual yaitu saham atau emiten atau perusahaan TBK, dan pembelinya adalah investor. Selanjutnya, background dari PT Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange atau IDX adalah bursa efek yang beroperasi di Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi Bursa Efek Indonesia. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Untuk wilayah Kepulauan Riau sendiri, Bursa Efek Indonesia mulai beroperasi sejak tahun 2010. Bursa Efek Indonesia ini bukan badan usaha milik negara karena pihak pemegang saham di Bursa Efek adalah para anggota bursa. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 fungsi manajemen yang dijelaskan oleh tokoh asal Prancis yaitu Henry Fayol. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Manajemen berfungsi memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Namun dalam proses menjalaninya, perencanaan ini tidak harus mutlak dilakukan, karena seiring berjalannya waktu bisa terjadi perubahan situasi dan kondisi yang dimana harus mengubah perencanaan pula. Rencana yang baik membuat semuanya terkonsep dengan baik sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan akan memiliki patokan dasar yang baik, sehingga setiap langkah yang diambil itu penting dan tidak seenaknya. Rencana yang baik juga memungkinkan tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut tercapai. Planning juga berfungsi untuk membuat strategi agar suatu ketidakpastian menjadi lebih terarah di masa yang akan datang. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai dengan perkiraan. Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian ini terdapat 4 tingkatan yang diantaranya adalah pembagian tugas menjadi satu pengarahan, ada jenjang organisasi, dan tingkat sentralisasi. Adanya pengorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien. Adanya sentralisasi atau sistem terpusat agar lebih mudah untuk mengelola organisasi. Perintah yang diberikan juga harus dalam satu kesatuan yang disetujui oleh tingkatan paling atas atau ketua. Jika semua orang memberikan pengorganisasian, tentu hal ini akan menimbulkan kebingungan kepada siapa mereka harus patuh dan tugas apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Selanjutnya ada pengarahan atau briefing. Pengarahan diperlukan untuk setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti organisasi atau perusahaan. Fungsi pengarahan ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah, seperti dari manajer ke karyawan. Arahan ini diberikan kepada anggota dari suatu perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk meminimalisir risiko kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat ada koordinasi atau coordination. Fungsi manajemen selanjutnya yaitu koordinasi atau menyelaraskan kegiatan. Adanya koordinasi antar divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai. Koordinasi yang baik dilakukan dengan interaksi yang efektif kepada rekan kerja atau bawahan. Interaksi ini harus terjalin secara harmonis dan semangat kekeluargaan. Dengan demikian, anggota dari perusahaan tersebut bisa menjalankan kerjasama tim dengan baik. Koordinasi ini dapat dilakukan dengan melakukan rapat rutin untuk mencari suatu solusi dari permasalahan yang terjadi di perusahaan. Selain itu, fungsi dari koordinasi juga berguna untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mudah sesuai dengan impian bersama. Dan yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Pengendalian ini bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Adanya pengendalian ini juga berguna untuk membuat perusahaan menjadi lebih berkembang. Hal ini karena pengendalian akan lebih mencegah risiko kerugian yang mungkin terjadi. Setiap tugas akan dipantau secara seksama untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak. Selain itu, dari pengendalian ini dapat dilihat bagaimana evaluasi ke depannya. Hal ini karena setiap kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan akan selalu ada masalah dan hambatan yang akan dihadapi. Dan itu dapat menjadi evaluasi bagi suatu organisasi atau perusahaan. Dan dari hasil pemantauan tersebut dapat dianalisis bagaimana cara pemecahan masalah terbaiknya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.